Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa S1 Farmasi semester 5. Masih dalam pertemuan pertama, kali ini kita lihat video yang kedua dari pertemuan pertama ISBA ya. Kalau di video yang pertama tadi adalah video tentang pengantar isolasi standarisasi bahan alam, lebih banyak dibahas tentang pemisahan dan pemurnian ya. Untuk video kedua kali ini kita akan bahas tentang metode ekstraksi. Adapun pokok bahasan untuk materi ekstraksi kali ini ada 6. Yang pertama adalah pengertian dan faktor ekstraksi. Nanti di sana mahasiswa akan dijelaskan tentang arti ekstraksi itu apa, kemudian faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika melakukan ekstraksi itu apa ya. Kemudian yang kedua adalah penggolongan ekstrak. Berdasarkan sifatnya nanti akan dibagi menjadi beberapa golongan. Kemudian yang ketiga adalah tahapan ekstraksi ya. Nanti tahapan ekstraksi ini akan lebih banyak dibahas bersamaan dengan jenis metode ekstraksi ya. Jenis metode ekstraksi pun akan dibahas lebih dalam lagi. Terdapat metode ekstraksi cara panas dan cara dingin. Mungkin mahasiswa semester 5 sebelumnya sudah pernah mendapatkan metode ekstraksi ya dari mata kuliah lain, sehingga nanti sambil diingat-ingat kembali dulu bagaimana materinya, bagaimana, kemudian apa-apa saja yang penting dari materi metode ekstraksi tersebut. Kemudian kita akan bahas juga tentang pelarut ekstraksi, karena pelarut ekstraksi ini cukup banyak ya bahasanya, mulai dari kriteria pelarutnya, kemudian jenis pelarutnya, sampai nanti kita akan mendapatkan senyawa aktif dengan pelarut tersebut. Kemudian yang terakhir nanti akan dibahas sekilas tentang proses pengeringan ekstrak ya. Jadi ada beberapa proses dengan suhu yang rendah atau dengan suhu yang tinggi ya. Nanti kita akan bahas di bahasan terakhir dari ekstraksi kali ini. Nah, untuk bahasan yang pertama kali ini adalah pengertian ekstraksi. Mahasiswa mungkin sudah tahu semua ya, bahwa ekstraksi ini merupakan metode pemisahan dengan melarutkan bahan campuran pada pelarut yang sesuai ya. Kalau kita kembali ke video yang pertama tadi adalah video yang sedikit membahas tentang dasar-dasar terjadinya proses pemisahan, itu ada beberapa hal ya. Dan metode ekstraksi ini termasuk dasar pemisahannya adalah karena kelarutan bahan dalam pelarut. Jadi adanya senyawa yang bersifat polar, bersifat non-polar, bersifat semipolar itu akan larut ke dalam pelarut yang memiliki sifat yang sama. Nah, maka dari itu ekstraksi ini dasar metode pemisahannya adalah kelarutan. Kemudian faktor apa saja yang berpengaruh pada ekstraksi? Yang pertama adalah jenis pelarut. Nah, kembali lagi ke dasar dari ekstraksi tadi adalah kelarutan, maka jenis pelarut ini merupakan faktor penting ya, yang berpengaruh pada ekstraksi. Dalam ekstraksi, jenis pelarut ini mempengaruhi senyawa yang akan ditarik atau diekstrak. Kemudian jumlah yang akan ditarik, atau kalau kita katakan jumlah yang tertarik, maka kita bisa mengatakan jumlah solut ya, jumlah solut yang terekstrak. Kemudian akan mempengaruhi juga kecepatan ekstraksi. Jadi pelarut yang sesuai nanti akan menentukan senyawa yang dapat ditarik, kemudian jumlah solut yang akan tertarik atau terekstrak, dan menentukan kecepatan ekstraksi. Nah, dalam hal ekstraksi, pelarut etanol, pelarut air, dan pelarut campuran dari keduanya ya. Keduanya itu maksudnya adalah campuran dari etanol air, misalnya digunakan etanol 55%, itu adalah campuran dari etanol dan air. Dan ketiganya ya, baik etanol, air maupun campuran keduanya ini adalah pelarut yang lazim digunakan pada bidang farmasi dan untuk ekstraksi produk-produk bahan yang berasal dari alam atau produk bahan alam. Faktor yang kedua yang berpengaruh pada ekstraksi adalah temperatur atau suhu. Jadi selain jenis pelarut, temperatur atau suhu ini ternyata juga berpengaruh terhadap senyawa yang diekstrak ya. Temperatur pada proses ekstraksi ini sebetulnya terbatas ya, hingga suhu titik didih pelarut yang digunakan. Jadi misalnya pakai etanol, maka
terbatas suhunya itu pada suhu titik didih etanol, yaitu 70 derajat Celcius. Misalnya itu kalau etanol ya, biasanya waktu ekstraksi akan relatif lebih cepat kalau dilakukan pada suhu yang lebih tinggi. Ya, jadi ekstraksi lebih cepat yang dimaksud di sini adalah senyawa yang terekstrak pada pelarut ya, yang masuk ke dalam pelarut itu akan lebih cepat ya, lebih cepat sehingga proses ekstraksinya lebih cepat karena adanya panas. Namun pada beberapa bahan simplisia yang sifatnya tertentu tidak tahan terhadap pemanasan atau suhu tinggi, ini justru dapat merusak bahan yang diekstraksi, dan sebaiknya ekstraksi ini dilakukan pada kisaran suhu 30 hingga 50 derajat Celcius panasnya ya. Tapi memang ada beberapa metode ekstraksi yang menggunakan panas tinggi. Nah, ingat-ingat panas tingginya ini berapa? Panas tingginya ini terbatas pada titik didih pelarut yang digunakan ya. Sehingga nanti mahasiswa kalau melakukan praktikum ekstraksi cara panas, tolong diperhatikan suhu. Kalau ditanya suhunya yang digunakan berapa, maka mahasiswa bisa langsung dengan cepat menjawab bahwa suhu yang digunakan adalah titik didih dari pelarutnya. Yang ketiga, faktornya adalah rasio pelarut dan bahan yang akan diekstrak. Rasio adalah perbandingan ya. Jadi misalnya suatu metode ekstraksi ini bahannya yang digunakan adalah 10 gram. Kemudian pelarutnya yang digunakan harus 1:10 misalnya. Berarti kalau 10 gram 10 kalinya 100 dengan menggunakan 100 mili pelarut. Nah, itu contoh dari rasio pelarut ya, 1:10. Ada beberapa macam rasio ya, jadi misalnya menggunakan rasio 1:5, 1:10 itu diperbolehkan. Beberapa pustaka itu ada yang menyebutkan 1:10, kemudian diulang lagi menjadi 1:5. Nah, setelah menentukan jenis pelarut yang akan digunakan untuk ekstraksi, perlu diperhatikan rasio pelarut dengan bahan. Bahan ini maksudnya simplisia yang akan diekstrak. Jika rasio keduanya cukup tinggi ya, maka semakin tinggi pula senyawa yang akan terlarut. Jadi misalnya bahan yang digunakan sebanyak 10 gram ya, pelarutnya hanya 10 mili dibandingkan bahan 10 gram akan dilarutkan dengan pelarut 100 mili. Kira-kira banyak terekstrak di mana senyawanya? Banyak terekstrak di yang pelarutnya lebih banyak, yaitu 100 mili. Nah, ini yang dimaksudkan ini. Rasionya cukup tinggi, maka semakin tinggi pula senyawa yang terlarut. Kalau pelarutnya terlalu sedikit ya, misalnya 10 gram dalam 10 mili, mungkin saja terjadi kejenuhan pelarut, sehingga senyawa yang larut dalam 10 mili itu hanya tertentu saja, tidak bisa lebih banyak. Nah, hal ini mengakibatkan laju reaksi semakin meningkat. Ya, selanjutnya semakin banyak pelarut yang digunakan, akan semakin mahal proses ekstraksi. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa boleh-boleh saja menggunakan pelarut yang rasionya tinggi ya, bahannya sedikit tapi pelarutnya banyak, tidak masalah. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa pelarut yang digunakan semakin banyak itu akan mempermahal proses ekstraksi ya, karena pelarut biasanya tidak digunakan air. Kalau air murah ya, digunakannya etanol, itu akan menambah budget dari proses ekstraksi. Yang terakhir faktornya adalah ukuran partikel ya. Ukuran partikel ini harus seragam ya. Jadi serbuk simplisia yang akan diekstraksi itu biasanya dilakukan pengayaan dulu sehingga sama ukuran partikelnya. Nah, laju ekstraksi akan meningkat jika ukuran partikel atau simplisia ya, partikel bahan atau simplisia ini semakin kecil. Kalau semakin kecil, maka luas permukaannya akan semakin tinggi ya. Dan akibatnya rendemen ekstrak akan semakin besar jika ukuran partikel atau bahan semakin kecil. Nah, semakin kecil ukuran partikel ini, ya, maka permukaan bahan semakin luas tadi, sehingga dapat mempercepat penetrasi atau masuknya pelarut ke dalam bahan yang akan diekstrak. Ya. Dan kalau misalnya ukuran partikelnya kecil, kemudian pelarutnya mudah masuk ke dalam bahan yang akan diekstraksi, maka akan mempercepat pula waktu ekstraksi. Ya, ini keuntungan kalau menggunakan bahan dengan ukuran partikel yang semakin kecil. Tapi nanti kita akan bahas lagi apakah ukuran partikel yang semakin kecil ini
selamanya baik ya untuk proses ekstraksi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Setelah proses ekstraksi, mahasiswa nanti akan melakukan pemekatan ekstrak ya, dan endingnya nanti disebut ekstrak. Jadi ekstraksi itu hasilnya adalah ekstrak. Ekstraksi adalah prosesnya, ekstrak adalah hasilnya. Di dalam Farmakope Indonesia ya edisi 4 disebutkan bahwa ekstrak ini merupakan sediaan kental yang didapatkan dengan proses pengekstraksian senyawa aktif dari bahan yaitu simplisia, bisa nabati, bisa hewani ya, dengan menggunakan pelarut yang sesuai dengan karakter simplisia yang digunakan tersebut. Nah, kemudian hampir semua atau sebagian dari pelarut itu diuapkan ya. Lebih banyak semua pelarut diuapkan sehingga nanti tertinggal massa ya yang dilakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan berdasarkan pustaka tertentu. Nah, karena ekstraksi ini hasilnya ekstrak ya, dalam buku pengantar teknologi farmasi ini dibagi penggolongan ekstrak berdasarkan sifatnya ini ada 4. Yang pertama adalah ekstrak encer. Ekstrak encer ini merupakan sediaan yang konsistensinya atau kekentalannya ini mirip seperti madu ya, bisa dibayangkan bahwa madu itu madu yang encer ya dan mudah dituang. Ciri khas dari ekstrak encer adalah masih bisa dituang. Berbeda dengan ekstrak kental. Ekstrak kental ini merupakan sediaan yang dilihat dalam keadaan dingin dan bersifat tidak mudah dituang ya. Jadi ekstrak kental ini kalau dalam keadaan dingin, karena nanti biasanya mahasiswa kalau praktek ekstraksi ya, kemudian sudah proses pemekatan ekstrak, ini berkali-kali bertanya pada dosen, Bu ini sudah cukup atau belum pemekatan ekstraknya, sudah kental atau belum. Sebetulnya mahasiswa bisa mengecek sendiri dengan cara mendiamkan dulu ya, mendiamkan itu maksudnya mendinginkan ekstraknya dulu ya. Nanti kalau dalam kondisi dingin ekstraknya sudah tidak bisa dituang, nah itu berarti sudah kental, itu ciri khasnya. Kalau masih bisa dituang, berarti masih ada pelarut di dalamnya, maka mahasiswa perlu memekatkan lagi dengan cara pemanasan. Ya. Nah, kandungan air dalam ekstrak kental, menurut buku pengantar teknologi farmasi ini berjumlah hingga 30%. Jadi masih ada kandungan airnya, tapi hanya sedikit. Nah, kemudian yang ketiga adalah ekstrak kering. Ekstrak kering ini sediaan yang memiliki konsistensi kering dan bersifat mudah dituang. Ya, jadi ekstrak kering yang baik ini idealnya mengandung kelembapan tidak lebih dari 5%. Jadi bisa dibayangkan ekstraknya ini ekstrak kering. Jadi hampir seperti serbuk mungkin ya. Ekstrak tapi dikeringkan. Nanti kita akan belajar cara pengeringan ekstrak sehingga bisa menjadi bentuk yang kering ini bagaimana. Dan ekstrak kering ini mudah dituang ya. Bayangkan kalau Anda punya deterjen misalnya, itu kan kering ya dan mudah dituang. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ekstrak cair. Ekstrak cair ini merupakan sediaan dengan perbandingan bagian simplisia dengan bagian ekstrak cair adalah 1:2 ya. Jadi ekstrak cair ini adalah ekstrak yang lebih konsistensinya lebih rendah ya dibandingkan dengan ekstrak yang encer gitu. Tahapan dalam ekstraksi ya, dalam pembuatan ekstrak ada beberapa tahapan yang harus dilalui, ada 4 ya. Yang pertama adalah penyerbukan, yang kedua adalah pembasahan simplisia, yang ketiga adalah penyaringan, dan yang keempat adalah pemekatan. Sehingga nanti hasil akhir dari ekstraksi ini yang diharapkan adalah ekstrak kental. Yang pertama adalah pembuatan serbuk simplisia atau penyerbukan. Penyerbukan dari bahan yang akan diekstraksi ya berupa simplisia. Jadi ekstraksi ini sebetulnya bisa dilakukan di 2 bahan ya. Yang pertama adalah bahan yang masih basah ya, yang kedua adalah bahan yang sudah kering atau yang kita sebut dengan simplisia. Jadi yang dimaksud dengan diserbukkan itu adalah bahan yang sudah kering atau simplisia. Nah, penyaringan ini merupakan pemindahan massa sebetulnya ya, pemindahan massa senyawa. Jadi senyawa yang mulanya ada di dalam sel ya, itu akan berpindah ke
pelarut yang digunakan untuk ekstraksi. Jadi dikatakan lain bahwa penyarian ini merupakan pemindahan massa senyawa dari dinding sel organisme ke pelarut yang digunakan. Nah, zat aktif yang semula berada di dalam sel ini akan ditarik oleh cairan penyari, sehingga terjadi larutan zat aktif dalam cairan penyari tersebut atau pelarut ya. Pada umumnya penyarian ini akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan cairan penyari ini semakin luas. Maka tadi di slide sebelumnya dikatakan bahwa semakin halus serbuk itu akan semakin luas permukaannya sehingga proses ekstraksinya semakin bagus ya. Dengan demikian maka serbuk yang semakin halus itu akan semakin cepat penyariannya. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak selalu demikian ya, karena penyarian masih tergantung pada beberapa faktor ya, yaitu sifat fisika dan kimia dari simplisia yang digunakan. Nah, simplisia yang terlalu halus ini akan memberikan kesulitan pada proses penyariannya nanti. Kesulitan penyarian tersebut disebabkan karena simplisia yang terlalu halus, ruang antar selnya berkurang, sehingga akan susah untuk tersari. Ruang antar sel ini merupakan jalan yang mudah ditembus oleh cairan penyari ya. Jadi bayangkan cairan penyari ini melewati ruas-ruas ya, ruang-ruang antar sel ya. Jadi kalau misalnya terlalu rapat ya, maka dia tidak punya jalan untuk cairan penyari ini bisa menembus sel-sel yang kecil tadi. Nah, serbuk yang terlalu halus ini akan mempersulit juga saat penyaringan. Karena nanti kalau setelah selesai waktu ekstraksi, kemudian kita saring, ya, residu dan filtrat sendiri. Filtrat itu adalah cairannya, sedangkan residu adalah bahan padatannya yang tidak tersaring, ya. Karena serbuk yang terlalu halus nanti, ya, bisa saja mempersulit proses ini, proses penyaringan. Karena butir-butir halus itu akan membentuk suspensi yang sulit dipisahkan dengan hasil penyaringan atau dari filtratnya. Dengan demikian hasil penyaringannya itu tidak murni lagi tetapi bercampur dengan partikel-partikel serbuk yang halus tadi. Nah, dinding sel ini merupakan saringannya ya. Jadi di dinding sel dari simplisia ini merupakan saringannya sehingga zat yang tidak larut itu masih tetap berada di dalam sel. Dengan penyerbukan yang terlalu halus menyebabkan banyak dinding sel ini pecah, ya, sehingga zat yang tidak diinginkan, ya, juga akan masuk ke dalam pelarutnya. Jadi tidak dissolve lagi. Jadi ekstraksi ini kan kalau misalnya yang mau ditarik adalah senyawa polar, maka menggunakan pelarut yang polar. Yang non polar tidak akan larut karena dia akan tetap berada di dalam sel karena ada saringan dinding sel tadi. Tapi kalau terlalu halus, maka dinding selnya akan pecah sehingga kalau ada pelarut, maka semua senyawanya akan masuk ke dalam pelarut yang digunakan, tidak lagi dissolve ya. Nah, dari urutan derajat kehalusan dari simplisia ini mahasiswa bisa melihat dari beberapa pustaka ya, misalnya akar kelembak ya atau reradik ini punya syarat derajat kehalusan simplisia 8/24 ya. Kulit kina 34/40 itu artinya apa? Artinya ayak dengan menggunakan dua jenis ayakan, yang misalnya akar kelembak tadi 8/24, maka menggunakan ayakan yang di atas adalah mes 8, yang di bawah adalah mes 24. Sedangkan nanti yang digunakan adalah yang lolos dari mes 8 ya, namun tidak lolos dari mes 24. Jadi yang tengah-tengah. Nah, yang tengah-tengah ini dianggap sebagai serbuk yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu halus. Jadi pas. Nah, masing-masing simplisia ini punya derajat kehalusan masing-masing yang dipersyaratkan ya. Nah, yang tidak dipersyaratkan bagaimana? Yang tidak dipersyaratkan mahasiswa bisa menggunakan ayaan yang ada di kampus. Misalnya nanti kalau skripsi pakai ayaan berapa ya? Ayaannya nanti bisa dilihat, dicoba. Kalau misalnya masih terikut pada proses penyaringan berarti simplisia Anda terlalu halus, maka harus
Ulangi lagi sampai didapatkan serbuk simplisia yang derajat kehalusannya itu betul-betul pas. Untuk tahapan yang kedua adalah pembasahan. Nah, kita ingat bersama bahwa dinding sel tumbuhan ya itu berbeda dari eh, sel dari hewan ya. Kalau sel hewan ini tidak terdapat dinding sel. Kalau sel tumbuhan ada dinding sel. Kita misalkan yang akan kita pakai ini adalah simplisia dari tumbuhan. Nah, dinding sel tumbuhan itu terdiri dari selulosa ya. Serabut selulosa pada simplisia segar itu dikelilingi oleh air. Sedangkan pada simplisia yang mengalami proses pengeringan, lapisan air ini menguap sehingga terjadi pengerutan. Dan pengerutan ini nanti akan terbentuk pori-pori. Nah, pori-pori pada sel tersebut ya pada simplisia yang kering itu tidak lagi diisi oleh air karena airnya kan sudah menguap saat proses pengeringan bahan. Nah, pori-pori ini diisi apa? Diisi oleh udara. Nah, bila serbuk simplisia dibasahi ya sebelum melakukan proses ekstraksi yang sesungguhnya ditambahkan pelarut yang banyak begitu maksudnya. Simplisia ini dibasahi dulu. Kalau dibasahi berarti mungkin tidak sampai terendam ya. Hanya basah oleh pelarut saja ditambahkan sedikit sampai serbuknya itu terlihat basah. Maka serabut selulosa yang ada di dinding sel tadi akan membengkak kembali ya. Dan pembengkakan terbesar terjadi pada pelarut yang mengandung gugus OH. Dan pembengkakan tersebut akan makin besar bila perbandingan antara volume gugusan OH dengan volume molekul pelarut tersebut semakin besar. Nah, agar penyarian dapat berjalan dengan baik, maka udara yang ada di pori-pori dinding sel pada simplisia yang kering tadi harus dihilangkan ya dan diganti dengan cairan penyari. Nah, itu maksud dari proses pembasahan. Maksudnya adalah membuat jalan dulu ya. Membuat jalan dulu nanti kalau ada pelarut yang sesungguhnya saat proses ekstraksi itu sudah bisa menarik senyawa yang ada di dalam sel. Jadi pori-porinya yang berisi udara, udaranya sudah hilang dan tergantikan oleh cairan penyari pada saat proses pembasahan. Ya, saya ulangi lagi, pembasahan serbuk ini sebelum dilakukan penyarian dimaksudkan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada cairan penyari ya memasuki pori-pori pada simplisia sehingga nanti proses ekstraksi selanjutnya ini akan lebih mudah. Dalam ekstraksi ya, pelarut ini merupakan faktor penting, tadi sudah dibahas. Ada dua jenis pelarut yang bisa kita gunakan dalam ekstraksi. Yang pertama adalah pelarut yang tunggal, jadi saat melakukan ekstraksi hanya menggunakan satu jenis saja, ya, pelarut. Nah, kalau menggunakan pelarut tunggal ini, maka kepolaran pelarut harus disesuaikan dengan kepolaran dari senyawa yang kita targetkan. Jadi misalnya kita mau ambil senyawa yang sifatnya nonpolar, maka diharapkan bukan diharapkan disarankan menggunakan pelarut yang sifatnya sama yaitu sifat nonpolar karena kita ingat like dissolve like. Senyawa akan larut pada pelarut yang memiliki kepolaran yang sama. Kemudian yang kedua adalah pelarut ganda. Nah, namanya saja ganda ya, bisa dipakai lebih dari satu pelarut. Jadi saat melakukan ekstraksi bisa menggunakan lebih dari satu pelarut. Nah, ini tujuannya untuk mengisolasi berbagai macam senyawa dengan kepolaran yang berbeda. Ya, jadi kepolaran pelarut ini harus sesuai dengan yang ada pada deret elotropik ya. Misalnya digunakan benzen, aseton, kemudian metanol begitu. Atau enheksan, etil asetat, etanol gitu yang urut. Jadi dimulai dulu dari kepolaran yang rendah, dari yang nonpolar dulu, kemudian diekstraksi dengan pelarut yang semipolar, kemudian yang terakhir dengan yang polar. Nah, tujuannya adalah yang pertama menarik yang nonpolar dulu, kemudian menarik yang semipolar, kemudian menarik yang polar. Kenapa tidak dibalik, dimulai dari yang polar dulu, etanol, kemudian etil asetat, enheksan, nanti kita bisa lihat pada slide-slide selanjutnya. Mahasiswa bisa mengingat-ingat kembali deret elotropik ya. Jadi dari
kepolaran yang rendah N-heksan sampai dengan air yang memiliki kepolaran paling tinggi ya di slide sebelumnya atau di video pertama sebelum ini. Nah, ini adalah tabel yang sebelah kiri itu adalah solvent atau pelarut yang digunakan untuk proses ekstraksi, sedangkan yang bagian kanan adalah senyawa metabolit ya yang berhasil diekstrak atau ditarik dengan menggunakan pelarut yang berada di sebelah kiri. Kita lihat dari atas ya, ini solventnya diurutkan dari yang nonpolar, jadi mulai dari heksan ya, petroleum ether, toluen, sampai dengan yang paling bawah itu adalah air panas. Jadi urut dari atas sampai dengan ke bawah. Kemudian kita akan lihat metabolit atau senyawa yang bisa terlarut dalam solvent itu apa saja? Yang pertama adalah N-heksan, petroleum ether, benzen, dan toluen. Ternyata yang bisa larut di dalamnya adalah mono dan sesquiterpen ya. Mahasiswa ingat-ingat lagi ya, dulu di pelajaran farmakognosi. Mono dan sesquiterpen itu merupakan golongan terpenoid ya, memiliki atom C10 dan C15 ya, termasuk dalam golongan minyak atsiri atau minyak mudah menguap, atau yang di sini dikatakan volatile oil. Kemudian di terpen memiliki C20, triterpen C30, kemudian ada steroid, polimetoxyflavon, lipid, resin, klorofil, xanthofil. Itu adalah senyawa yang bisa larut dalam N-heksan, petroleum ether, benzen, dan toluen. Kemudian yang di bawahnya ada kloroform diklormetan. Mahasiswa bisa melihat dikatakan bahwa semua yang disebutkan pada grup yang berada di atasnya, yang di atas kloroform diklormetan itu adalah grup yang bisa larut dalam N-heksan, petroleum ether, benzen, toluen. Ternyata semua yang bisa larut dalam heksan, PE, benzen, toluen itu bisa juga larut dalam kloroform diklormetan ya. Jadi dikatakan semua yang disebutkan dalam grup yang berada di atasnya. Kemudian ditambah dengan senyawa kumarin, antrakinon, free alkaloid, kurkuminoid, dan free phenol. Kemudian lebih bawah lagi yang ketiga diethil ether. Diethil ether dikatakan bahwa semua yang berada di atas, grup yang berada di atas, jadi mulai dari yang bisa larut dalam heksan, PE, benzen, toluen, kloroform diklormetan itu bisa larut dalam diethil ether. Ditambah dengan triterpen, steroid glikosid, polyhidroksilflavonoid, aglikon, phenolic acid. Kemudian yang keempat adalah etil asetat dan aseton. Dikatakan bahwa semua grup yang berada di atasnya ya, jadi baik yang terlarut dalam heksan, PE, benzen, toluen, kloroform, diklormetan, diethil ether itu semua bisa larut dalam etil asetat dan aseton ya. Ditambah dengan kumarin, antrakinon, glikosid, flavonoid, monoglikosid, dan quasinoid. Kemudian selanjutnya ada etanol, metanol, dan alkohol yang lain. Dikatakan bahwa semua yang berada di atas, jadi semua yang larut dalam heksan, mulai dari heksan, PE, benzen, toluen, kloroform, diklormetan, diethil ether, etil asetat, aseton itu semua bisa larut dalam etanol. Ya. Tolong ini dicermati, bisa larut dalam etanol. Jadi semua yang bersifat nonpolar, yang harusnya larut dalam N-heksan saja, ternyata bisa larut dalam etanol, ya. Ditambah dengan flavonoid, glikosida, tanin, mono, dan disakarida. Nah, ini yang membuat etanol ini dikatakan sebagai pelarut yang universal, karena hampir semua senyawa, ya, baik yang bersifat nonpolar, semipolar, polar itu larut dalam etanol. Makanya tadi kalau menggunakan pelarut yang ganda tidak boleh dibalik ya. Jadi harus dimulai dari pelarut yang nonpolar dulu, dari heksan, diekstraksi dengan heksan, kemudian diekstraksi dengan etil asetat, diekstraksi dengan etanol. Tidak boleh dari etanol dulu, kemudian etil asetat, kemudian heksan. Kalau etanol dulu, maka semua senyawa sudah larut dulu dalam etanol, tidak ada nanti yang masuk ke etil asetat atau yang terakhir nanti tidak ada yang masuk ke heksan. Jadi perhatikan ini, etanol adalah pelarut yang universal karena hampir semua senyawa metabolit itu masuk atau larut dalam etanol. Makanya kalau Anda lihat di beberapa penelitian itu etanol menjadi pelarut pilihan ya untuk proses ekstraksi ya. Kemudian yang terakhir ada air panas.
Air panas ini adalah pelarut yang paling polar ya, menurut Delete Heliotropic, kepolarannya tinggi. Kita lihat apa yang bisa larut di dalamnya. Ternyata semua grup yang berada di atas dimulai dari yang larut dalam diethil ether. Ya, jadi yang larut dalam diethil ether, jadi mulai dari triterpen, steroid, glikosid, polihidroksil flavonoid, dan yang larut dalam etilastat, larut dalam etanol itu larut dalam air panas. Ya, jadi diperhatikan. Kemudian ditambah dengan alkaloid, garam alkaloid, flavonoid, poliglikosida, asam amino, protein, dan polisakarida. Ya, nah mahasiswa bisa memperhatikan ini. Jadi kalau ekstraksi lebih pilih mana? Lebih pilih etanol atau lebih pilih air panas ya? Kalau air panas tentu saja tidak semuanya akan masuk ya, karena yang akan masuk itu adalah yang sifatnya semipolar. Senyawa-senyawa sifatnya semipolar dimulai dari diethil ether saja. Yang sifatnya nonpolar tidak akan bisa masuk ke dalam pelarut jika kita menggunakan pelarut air panas. Bisa dipahami ya? Kemudian untuk kriteria penyari yang kita gunakan untuk ekstraksi yang pertama ya, kriterianya adalah murah ya. Jadi mahasiswa bisa mempertimbangkan kisaran biaya yang tidak mahal untuk pemilihan cairan penyari ini. Etanol termasuk pelarut yang memang lebih mahal dari air ya, karena air itu kan melimpah di mana saja kita bisa dapat. Tapi etanol dibandingkan pelarut organik lain termasuk yang masih terjangkau atau murah. Kemudian yang kedua adalah mudah. Mudah ini sebetulnya bukan mudah diperoleh saja ya, tapi adalah mudah untuk digunakan. Kemudian yang ketiga adalah stabil secara fisik dan kimia. Kemudian selektif ya, artinya hanya dapat melarutkan ekstrak atau senyawa yang kita inginkan saja, bukan komponen lain yang tidak kita inginkan. Jadi bersifat selektif itu maksudnya itu. Kemudian bersifat netral ya, artinya tidak terjadi reaksi dengan bahan atau senyawa yang akan kita tarik. Jadi netral, hanya menarik saja tanpa terjadinya reaksi lebih lanjut. Kemudian tidak mempengaruhi zat berkhasiat, ya. Kemudian tidak menguap dan tidak mudah terbakar. Tidak mudah menguap ini merupakan pilihan cairan penyari ya yang bagus, tapi perlu diperhatikan bahwa ekstraksi ini banyak juga yang menggunakan pelarut organik, di mana pelarut organik ini pelarut yang mudah menguap ya. Kemudian diperbolehkan oleh peraturan ya. Kalau kita bicara tentang tidak mudah menguap kemudian diperbolehkan oleh peraturan itu, maka yang ideal adalah air sebagai pelarut ekstraksi ya. Nah, tapi mahasiswa bisa memilih beberapa pelarut untuk ekstraksi dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang tidak hanya itu saja ya, tapi semua kriteria ini perlu untuk dipertimbangkan. Tentang pelarut yang diperbolehkan oleh peraturan ya, kita tahu bahwa yang diperbolehkan hanya air, etanol, dan campuran keduanya. Kalaupun menggunakan pelarut yang bersifat selain air dan etanol ya bersifat yang lebih nonpolar seperti ether begitu, diperbolehkan tapi hanya untuk menarik senyawa-senyawa yang akan dihilangkan gitu ya, kan tidak di senyawa-senyawa itu tidak diinginkan dalam proses selanjutnya untuk pembuatan obat tradisional. Nah, ini adalah dua pelarut yang diperbolehkan oleh peraturan. Yang pertama adalah pelarut air. Pelarut air ini memiliki keuntungan mudah dan mudah diperoleh ya. Mudah tadi mudah digunakan dan mudah diperoleh. Kemudian stabil, tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar, tidak beracun dan bersifat alami. Kita mudah mendapatkan di berbagai tempat. Kemudian yang kedua adalah pelarut etanol. Pelarut etanol ini lebih selektif, melarutkan banyak metabolit sekunder seperti tadi yang sudah diterangkan di slide sebelumnya. Kemudian kapang dan kuman sulit tumbuh pada etanol mulai konsentrasi 20% ke atas. Ya, jadi keuntungan dibandingkan air, etanol ini lebih bersifat sebagai antibakteri dan anti jamur. Kemudian tidak beracun, bersifat netral, artinya tidak
reaksi dengan senyawa yang akan kita targetkan, kemudian absorpsinya baik, dan etanol ini dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan. Untuk ekstraksi, paling banyak kalau mahasiswa lihat di beberapa penelitian itu menggunakan etanol 70%, tapi sebetulnya tidak hanya itu. Etanol bisa digunakan misalnya 55%, 60%, dan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu karena waktu sudah 100 menit kurang lebih dari 2 video. Maka kelanjutan dari bahasan metode ekstraksi, kemudian tahapan serta keuntungan kelebihan sampai dengan pemekatan ekstrak kita lanjutkan ke pertemuan yang kedua minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menatap lembayung di langit Bali, dan ku sadari betapa berharga kenanganmu. Dikala jiwaku tak terbatas, bebas berandai mengulang waktu, hingga masih bisa kurai dirimu, sosok yang mengisi kehampaan.